warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang analisis situasi dalam perencanaan praktek dokter gigi, di mana video pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang cara analisis situasi dengan menggunakan kajian analisis SWOT. Rencana strategi adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategi ini dapat menjadi suatu petunjuk yang digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk menuju tahun-tahun tertentu di masa mendatang. Untuk mencapai strategi ini, berbagai teknik analisis dapat digunakan, termasuk analisis SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Hampir semua lembaga menggunakan analisis SWOT ini, di mana hal itu dilakukan untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan pada lembaga tersebut. Analisis situasi adalah suatu analisis dari seluruh aspek-aspek, baik dari aspek eksternal sebagai peluang ataupun ancaman, maupun aspek internal yang dapat menjadi kekuatan ataupun kelemahan. Sehingga aspek-aspek tersebut dapat menjadikan kecenderungan suatu rumah sakit atau klinik dalam melakukan pembangunan baru atau melakukan pengembangan berupa peningkatan status layanan rumah sakit tersebut. Untuk aspek eksternal, yaitu melihat peluang yang dapat menjadikan rumah sakit atau klinik untuk terus berkembang di masa mendatang, serta melihat ancaman yang perlu diantisipasi oleh rumah sakit atau klinik agar tidak menjadi suatu hambatan di dalam operasional rumah sakit atau klinik ke depannya. Sedangkan aspek internal, melihat kekuatan bagi rumah sakit atau klinik untuk dapat survive dalam melaksanakan operasional yang akan mengurangi ancaman yang terjadi, serta melihat kelemahan yang perlu diantisipasi oleh rumah sakit atau klinik agar tidak menjadi suatu hambatan di dalam operasional rumah sakit atau klinik ke depannya. Adapun yang termasuk aspek eksternal yaitu kebijakan, demografi, geografi, sosial ekonomi dan budaya, ketenaga kerjaan, dan derajat kesehatan. Sedangkan untuk aspek internal terdiri dari sarana kesehatan, pola penyakit di rumah sakit atau klinik, teknologi, sumber daya manusia, organisasi, kinerja, dan keuangan. Dalam demografi, untuk aspek eksternal, dengan melihat proyeksi berupa 1. Jumlah penduduk secara keseluruhan pada wilayah tertentu berdasarkan kecamatan. 2. Jumlah penduduk secara keseluruhan pada wilayah tertentu berdasarkan jenis kelamin. Dan yang ketiga, jumlah penduduk secara keseluruhan pada wilayah tertentu berdasarkan usia. Untuk kebijakan, yaitu berupa menganalisis kebijakan dan pedoman serta peraturan baik kebijakan dan pedoman yang terkait dengan pendirian atau pengembangan suatu rumah sakit atau klinik dari berbagai aspek eksternal maupun peraturan daerah setempat di mana lokasi rumah sakit atau klinik tersebut berada. Geografi. Letak rumah sakit atau klinik secara geografis sangat berpengaruh terhadap positioning suatu rumah sakit atau klinik, di mana dengan melihat posisi lahan rumah sakit atau klinik terhadap kondisi wilayah di sebelah utara, sebelah selatan, barat, dan timur, beserta kondisi sarana prasarananya baik sarana kesehatan, perumahan, pendidikan, aksesibilitas, dan lain-lain yang berada di sekitar rumah sakit yang akan kita dirikan. Sosial ekonomi dan budaya. Sosial ekonomi dan budaya di sini dengan melihat dari pertama, jumlah penduduk secara keseluruhan pada wilayah tertentu berdasarkan mata pencarian. 2. Jumlah penduduk secara keseluruhan pada wilayah tertentu berdasarkan pendidikan. 3. Jumlah sarana pendidikan di wilayah tertentu di mana lokasi rumah sakit atau klinik berada. Dan yang keempat, laju pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Sosial budaya ini melihat proyeksi sosial budaya pada wilayah di mana lokasi rumah sakit atau klinik berada dengan memproyeksikan hingga maksimal 20 tahun mendatang dengan dasar data series minimal 3 tahun sebelumnya. Hal ini terkait berupa proyeksi jumlah penduduk secara keseluruhan pada wilayah tertentu berdasarkan agama serta kajian terhadap kebiasaan atau budaya wilayah terkait dengan pola hidup masyarakat sekitar. Ketenaga kerjaan. Kajian ini melihat ketersediaan sumber daya manusia
atau ketenagakerjaan di bidang kesehatan pada wilayah di mana rumah sakit atau klinik tersebut berada. Hal ini merupakan pertimbangan yang harus diperhatikan dalam membuat suatu layanan kesehatan rumah sakit atau klinik, terutama dikaitkan dengan layanan unggulan. Ketersediaan SDM di bidang kesehatan antara lain tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non-kesehatan. Derajat kesehatan. Derajat kesehatan di sini memiliki tujuan untuk melihat kecenderungan derajat kesehatan pada wilayah tertentu, sehingga dalam menyiapkan fasilitas kesehatan rumah sakit atau klinik sesuai dengan kecenderungan di wilayah di mana lokasi rumah sakit atau klinik berada. Kajian derajat kesehatan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka kematian. Yang kedua, angka kelahiran. 3. Angka kesakitan. 4. Jumlah sarana kesehatan di wilayah tertentu. 5. Jumlah tempat tidur tersedia di wilayah tertentu. Dan yang keenam, indikator kinerja rumah sakit di wilayah tertentu. Aspek internal. Pertama, sarana kesehatan. Kajian sarana kesehatan di sekitar wilayah jangkauan pelayanan rumah sakit atau klinik yang akan dibangun atau pengembangan dimaksud untuk mendapatkan kecenderungan dalam hal pangsa pasar, serta pola penentuan sistem tarif di wilayah tertentu. Pola penyakit dan epidemiologi. Dalam aspek internal, kajian pola penyakit di rumah sakit atau klinik dimaksudkan untuk melihat kecenderungan pola penyakit yang banyak terjadi pada rumah sakit atau klinik tersebut, dengan memproyeksikan kecenderungan pola penyakit guna menentukan unggulan rumah sakit atau klinik. Teknologi. Dalam aspek internal, kajian terhadap kemajuan teknologi berupa peralatan kesehatan yang terus-menerus mengalami perkembangan, tentunya sangat berpengaruh terhadap layanan kesehatan serta kesiapan sumber daya manusia rumah sakit atau klinik tersebut. Sumber daya manusia rumah sakit. Dalam aspek internal, kajian terhadap SDM di rumah sakit atau klinik dimaksudkan untuk mengkaji kesiapan SDM di rumah sakit atau klinik terhadap jenis layanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan segmentasi dan positioning dari rumah sakit atau klinik tersebut. Organisasi. Aspek internal organisasi di rumah sakit atau klinik tentunya akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional rumah sakit atau klinik yang berdampak pada kinerja suatu rumah sakit atau klinik. Bentuk organisasi akan disesuaikan dengan jenis layanan dan klasifikasi rumah sakit atau klinik. Kinerja dan keuangan. Dalam aspek internal, kondisi kinerja rumah sakit atau klinik dan kondisi keuangan rumah sakit atau klinik berupa pendapatan dan pengeluaran rumah sakit atau klinik akan dikaji dan diproyeksikan yang diharapkan dapat melihat kecenderungan dan potensi perkembangan kinerja dan pendapatan rumah sakit atau klinik di masa mendatang, sehingga mendapatkan gambaran kekuatan atau kelemahan rencana pengembangan rumah sakit atau klinik tersebut. Unsur-unsur SWOT analisis. Ada dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal sendiri dibagi menjadi dua unsur, yaitu strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Sedangkan untuk eksternal dibagi menjadi dua, yaitu opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Dengan kita melakukan analisis SWOT, dapat mengetahui adanya perubahan lingkungan persaingan dan situasi organisasi yang akan menyebabkan perencanaan strategi. Masing-masing pesaing untuk menciptakan keunggulan bersaing perlu dengan cara menggunakan seluruh kekuatan dan meminimalkan kelemahan demi merebut peluang dan mengatasi ancaman yang akan datang. Dengan kajian SWOT ini, organisasi yang bergerak di bidang jasa juga memerlukan strategi untuk meningkatkan daya saing di antara organisasi yang sejenis, tidak terkecuali organisasi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas.
Analisis SWOT dapat diartikan sebagai suatu kajian yang dilakukan terhadap suatu organisasi sedemikian rupa, sehingga diperoleh keterangan yang akurat tentang berbagai unsur kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta hambatan yang dimiliki dan atau yang dihadapi oleh organisasi. Sehingga, key points atau kata kunci analisis SWOT ini adalah analisis SWOT dapat memberikan informasi yang membantu dalam sinkronisasi organisasi sumber daya dan kemampuan dengan lingkungan eksternal di mana organisasi beroperasi. Kemudian, kekuatan dan kelemahan dianggap faktor internal atas yang memiliki beberapa ukuran kontrol. Peluang dan ancaman dianggap sebagai faktor eksternal di mana tidak memiliki kontrol. SWOT tergantung pada tujuan bisnis atau organisasi yang sedang dipertimbangkan. Strength atau kekuatan adalah unsur-unsur yang dapat diunggulkan oleh organisasi atau produk atau jasa. Seperti halnya contoh keunggulan dalam produk yang dapat diandalkan, berbeda dengan produk atau jasa lain, sehingga memiliki nilai lebih yang dapat membuat lebih kompetitif dari para pesaing. Yang termasuk dalam strength atau kekuatan adalah apa yang telah dilakukan dengan baik, apa kualitas atau aspek yang membuat pelanggan untuk memilih produk atau layanan kita, sumber daya apa yang kita miliki, apa yang orang lain lihat sebagai kekuatan kita, pada area apa yang sangat kita kuasai, keunggulan apa yang kita miliki dibanding pesaing. Weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah karakteristik dari produk atau jasa atau organisasi yang merugikan. Kelemahan adalah hal-hal yang mengurangi nilai penawaran produk atau jasa atau organisasi, atau menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan pesaing. Di dalam kita menentukan unsur-unsur apa yang termasuk dalam weakness atau kelemahan, yaitu bisa dilihat dari apa yang bisa ditingkatkan atau diperbaiki. Apakah kinerja yang masih buruk? Bagaimana kinerja bila dibandingkan dengan pesaing? Apa yang pelanggan katakan terhadap produk atau jasa atau organisasi kami? Bagaimana kita merespon feedback? Bagaimana pihak ketiga menilai kinerja atau layanan kami? Opportunity atau peluang. Peluang adalah berbagai hal dan situasi yang menguntungkan bagi suatu produk atau jasa atau organisasi. Apa yang dilihat sebagai kesempatan di satu pasar atau untuk satu produk atau layanan mungkin dianggap sebagai ancaman bagi orang lain. Opportunities atau peluang mungkin dapat terjadi karena berbagai alasan, yaitu bisa dari teknologi, market atau pasar, social pattern atau pola sosial, metode supply, kebijakan pemerintah, lalu profil populasi, lalu gaya hidup. Threats atau ancaman. Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dalam produk atau jasa atau organisasi. Jika tidak diatasi, maka akan menjadi hambatan untuk dapat berkembang. Ancaman adalah faktor eksternal yang berada di luar kendali dan dapat berasal dari masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok, adanya perubahan teknologi, serta adanya peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan dan organisasi. Kemudian, hasil analisis SWOT dapat digunakan untuk apa? Hasil analisis SWOT selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Hal ini merupakan upaya untuk memaksimalkan strengths atau kekuatan, memanfaatkan opportunities atau peluang, meminimalkan weakness atau kelemahan, serta untuk mengatasi threats atau ancaman. Di dalam analisis SWOT terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.
Untuk pendekatan kualitatif dalam analisis SWOT ada 4 macam, yaitu comparative advantage, mobilization, divestment or investment, dan damage control. Comparative advantage adalah memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk berkembang lebih cepat. Untuk mobilization, yaitu upaya untuk memperlunak ancaman atau membuat ancaman menjadi suatu peluang. Untuk divestment atau investment, yaitu melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain. Sedangkan damage control, yaitu mengendalikan kerugian. Untuk pendekatan kuantitatif analisis SWOT, terdapat 4 strategi yang digunakan. Untuk di kuadran 1, menggunakan strategi progresif dengan hubungan positif dan positif. Untuk kuadran 2, menggunakan strategi diversifikasi dengan hubungan positif dan negatif. Untuk kuadran ketiga, menggunakan strategi ubah dengan hubungan negatif dan positif. Sedangkan untuk di kuadran 4, menggunakan strategi bertahan dengan hubungannya negatif dan negatif. Posisi di kuadran 1 dengan strategi progresif menandakan bahwa sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi dan memperbesar pertumbuhan serta meraih kemajuan secara maksimal. Sedangkan di kuadran 2 dengan strategi diversifikasi, posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Artinya, organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya. Kuadran 3 dengan strategi ubah, posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Artinya, organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya, sebab strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi. Dan di kuadran 4, dengan strategi bertahan, posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Artinya, kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, yaitu dengan mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri. Pengidentifikasian terhadap kekuatan dan kelemahan harus dilakukan, karena dengan mengetahui setiap kekuatan dan kelemahan, maka tingkat kekuatan persaingan dapat diketahui. Kelemahan juga kadang-kadang tidak disadari keberadaannya. Oleh karena itu, kelemahan bukan saja harus diidentifikasi, tetapi harus diikuti oleh kesiapan pihak manajemen untuk menerima kenyataan bahwa produk atau jasa atau organisasinya memiliki kelemahan. Dan untuk peluang dan ancaman, merupakan faktor-faktor yang datang dari lingkungan eksternal organisasi. Peluang menunjukkan kondisi lingkungan yang kita harapkan mampu memiliki dampak yang menguntungkan bagi manajemen. Sedangkan ancaman menunjukkan kekuatan yang datang dari lingkungan eksternal yang menimbulkan kerugian bagi produk atau jasa atau organisasi. Ini adalah gambaran matriks SWOT, di mana terdapat aspek internal yang terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Dan di aspek eksternal terdapat unsur opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Matriks SWOT di sini mampu mengetahui bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dari peluang atau opportunities yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang? Bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada? Dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru?
Diagram matriks SWOT di sini terdapat dua faktor, yaitu IFAS dan EVAS. IFAS adalah faktor internal yang terdiri dari strength dan weakness. Sedangkan EVAS yaitu faktor eksternal yang terdiri dari opportunities dan threats. Masing-masing nanti akan ditentukan 5-10 faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dan dalam diagram matriks SWOT di sini terdapat 4 strategi juga yang digunakan. Untuk strategi strength dan opportunity, yaitu dengan menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi weakness dan opportunities menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Strategi strength dan threat menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dan strategi weakness dan threat menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Demikian penjelasan tentang cara analisis situasi dalam perencanaan praktek dokter gigi dengan menggunakan kajian analisis SWOT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.